Pagi hari ini kita akan berbicara soal season of revival. Katakan dengan saya, musimnya revival. Once again church, musim revival. Season of revival. Oke, nanti di minggu depan saya akan kemudian berbicara soal victory of lust, kemenangan atas persinahan. Nah, setelah kita perhatikan dalam Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39, saya ajak Bapak dan Ibu semua, kalau Anda tidak berkeberatan, mari kita bangkit sekali lagi. Dan Anda harus membacakan ayat ini secara keras-keras. Oke, mari bangkit berdiri. Anda bahagia pagi hari ini? Ya, I am happy karena saya telah kembali ke rumah. Wow, ingin pulang segera tapi mereka menahan saya. Haleluya. Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai dengan 39. Come on. 1, 2, and 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah datang kepadaku dan minum. Barang siapa apa? Coba katakan barang siapa haus. Sekali lagi barang siapa haus. Nah, mari kita baca ayat itu selanjutnya. 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, perhatikan dua hal di situ. Yang pertama, saudara, kita harus memiliki sebuah perasaan hunger, kelaparan, thirsty. Kita punya perasaan kehausan akan Allah. Dan yang kedua, Yohanes berkata bahwa semua perkataan firman yang keluar dari bibir mulut Allah, gerejanya harus percaya. Gerejanya harus percaya. Saudara nanti akan terkagum-kagum dengan apa yang Allah lagi lakukan di tengah-tengah keluarga kita. Saudara akan dengarkan kabar-kabar yang menurut saya itu mungkin 15 tahun ke depan baru akan terjadi di gereja ini yang baru berusia 4 tahun dalam tanggal 2 Mei kemarin. Tapi saudara, saya sungguh terkagum-kagum dengan prophetic word yang kita ucapkan kurang lebih 4 tahun ini. Dan Allah kemudian membuat hal yang impossible itu menjadi possible. Persoalannya ialah saudara berdiri di dalam ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran. Mari saya beritahu sesuatu kepada Anda semua. Pagi hari ini di awal bulan Juni ini, Anda harus berdiri di tanah itu sambil melihat kemungkinan. Beberapa orang hidup dengan ketidakmungkinan, tapi mari ini saya beritahu kepada Anda semua pagi hari ini, hidup dengan possibility, dengan kemungkinan yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Next, mari kita perhatikan selanjutnya. Okay, I like my story. Dari dalam hatinya, 1, 2, 3. Dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup yang dimaksudkannya ialah roh. Katakan roh. Roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Terima kasih, brother and sister. Maybe seated, silakan duduk. Wow. Saudara, tahukah Anda bahwa Allah sementara menyimpan sebuah anggur yang termanis di the end of the world, dari akhir penghujung dunia ini, dan Allah sementara akan mencurahkan sesuatu ke atas kita. Saya mau menyampaikan sebuah data yang mengagetkan bagi saudara. Saudara kekasih Tuhan, janji nubuatan kepada gereja Tuhan dalam 1 sampai dengan 5 tahun mendatang, 1 sampai 5 tahun mendatang, akan ada 1 miliar orang yang akan datang kepada Yesus. Di dalam 3 minggu yang lalu waktu saya dari Jakarta, ada sebuah international conference yang dihadiri oleh hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia. Para nabi, Cindy Jacobs dan hamba-hamba Tuhan yang lain. Mereka datang dan mereka melepaskan nubuatan bahwa dalam 5 tahun ke depan akan ada 1 miliar orang yang datang kepada Yesus. Jadi saudara coba pikirkan ini. Ayah dan ibumu, kakek dan nenekmu, keluarga besar kita, mereka akan ditarik dalam epicentrum akhir gereja untuk melihat tuayan raya yang demikian besar ini. Dengar ini. Kalau hari ini ada anak-anak kita yang mengambil keputusan untuk tidak jalan dalam Tuhan, saudara harus standing, berdiri, dan percaya bahwa mereka akan berbalik kepada Tuhan.
Kalau hari ini ada keluarga-keluarga kita yang masih menyimpang dalam jalan-jalan Tuhan, saudara harus berdiri dan berkeyakinan bahwa nubuatan itu adalah untuk kita. 1 miliar orang di dalamnya adalah juga papa, mama, tante, om, kakak adik kita. Mereka semua akan datang together, bergabung bersama-sama dengan kita. Wow, wow. Tahun 1900, tidak ada satu orang pun di Korea yang mempercayai Yesus. I say to you again. Tahun 1900, tidak ada satu orang pun yang mempercayai Yesus. Dan Anda tahu hari ini, 80% orang Korea telah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. China, 1950, hanya ada 1 juta orang percaya. Only 1 million. 1950. 1980 telah bertumbuh menjadi 40 juta orang. 1992 telah meningkat menjadi 75 juta. Dan 2000 ke atas telah menembusi angka 100 juta orang. Dengar gereja. Tidak ada satupun kekuasaan, authority, pemerintahan, agama apapun di bumi ini yang bisa menahan ini. Wow. Wow. Tidak ada satu kekuasaan apapun yang bisa menahan ini. Saya sampaikan sebuah data yang lain. Amerika Latin, 1900, baru kurang lebih sekitar 50.000 orang yang percaya kepada Yesus. Dan memasuki tahun 1980-an, sudah ada 20 juta orang. Tapi Anda tahu, hari ini, mereka telah menembusi angka 100 juta orang yang percaya kepada Yesus. Sekali lagi, 1900, tidak ada satupun orang Korea yang percaya kepada Yesus. Hari ini sudah ada 80% orang Korea yang percaya kepada Yesus. China 1950 hanya ada 1 juta orang yang percaya Yesus. Only 1 million. 1980 bertumbuh menjadi 40 juta. 1992 meningkat menjadi 75 juta. Dan di atas tahun 2000-an telah bertumbuh hari ini diperkirakan di atas 100 juta orang China yang telah lahir baru, born again, dan mengakui dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat atas China. So, mari perhatikan ini. Tidak ada satu kekuasaan politik pun, otoritas apapun, termasuk agama manapun, yang bisa membendung koyakan langit yang lagi Tuhan buka di atas gerejanya. Revival sementara datang di atas gereja Tuhan. Saya beritahu, di seluruh bumi, ini bukan bagian-bagian bumi, tapi the entire world, di seluruh bumi, the Spirit of the Lord akan dicurahkan di atas gereja. Apa itu revival? So, revival adalah peningkatan aktivitas Roh Kudus yang menyebabkan orang percaya menjadi lapar dan haus akan hal-hal yang ilahi. Saya beritahu, peningkatan revival itu peningkatan aktivitas Roh Kudus yang menyebabkan orang percaya menjadi lapar dan haus. Revival itu muncul dari akar kata haya kaya. Katakan hara kaya. Haya kaya. Dalam bahasa Ibrani, revival itu haya kaya. Haya kaya itu ialah satu keadaan di mana terjadi pemulihan, perbaikan, sebuah kehidupan yang baru. Satu keadaan yang dilepaskan oleh Allah untuk memulihkan, memantapkan, dan memperbaharui serta membuat kehidupan baru kembali ada di atas satu kota. Itulah revival. Sekali lagi saya ulangi. Haya kaya adalah sebuah peristiwa di mana Tuhan memulihkan, Tuhan memperbaiki, Tuhan memberikan kehidupan yang baru, Tuhan memulihkan, Tuhan memantapkan, Tuhan memperbaharui, dan Tuhan membuat segala sesuatu yang telah mati itu hidup kembali. Diawali dengan sebuah intensitas perasaan kelaparan dan kehausan akan hal-hal yang ilahi.
Tadi saya berkata bahwa saya baru kembali dari Singaraja. Terus kemudian saya lanjutkan ke Jakarta di kelompoknya Insinyur Niko. Dalam pertemuan subrayon mereka, salah satu rayon paling terbesar di Jakarta. Mereka mengundang saya untuk berbicara tentang hal yang profetik kepada mereka. Dan kemudian juga saya langsung pergi ke Maluku. Mari saya ceritakan saudara. Hal yang demikian ini lagi terjadi di seluruh bumi. Di kelompoknya Insinyur Niko saya benar-benar keletihan. Anda tahu, orang antri di tangga, saya pikir mereka akan pulang. Teman-teman saya dari subrayon itu berkata, Pastor Henry, kami baru pertama lihat situasi seperti ini. Selama berlangsungnya ibadah, orang datang membludak, banyak orang Buddha datang karena itu kelompok pecinan di daerah itu. Dan mereka berdiri di tangga-tangga. Saya pikir mereka akan pulang, saudara. Tapi Allah lagi melawat mereka. Anda tahu saya tutup ibadah yang paling terakhir. Itu dalam waktu 8.30 PM waktu Indonesia bagian Barat. 8.30 PM. Anda tahu, mereka extend ibadah sampai dengan jam 12.05. Belum selesai. Dan sampai dengan gembala mengusir mereka. Mereka tidak mau pulang. Jam 12.05. Mereka masih minta saya untuk bernubuat bagi mereka satu persatu. Dan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya berkata kemarin saya ditelepon lagi. Mereka minta saya untuk mengisi di retret mereka. Di bulan Oktober saya bilang, aduh, lalu pendetanya berkata, Pastor Henry, kali ini kami bukan lagi menganiaya Anda. Kami akan membunuh Anda. Saya bilang, iya, kalau itu bukan penganiayaan lagi namanya. Pembunuhan kalau seperti itu. Tetapi Anda tahu apa yang lagi terjadi? Yang lagi terjadi ya Allah sementara melepaskan sebuah kehausan kelaparan yang sungguh luar biasa. Saya pikir itu cuma di kota besar. Anda tahu saya terbang dari Denpasar ke Maluku, kota Madia Ambon. Satu hari kemudian saya terbang ke kota kabupaten, itu kota yang baru. Dan satu hari kemudian saya mempergunakan kapal namanya Ketinting. Waduh. 5 jam naik kapal yang cuma ditutup dengan trapal. Anda jangan bayangkan ombak Bali seperti ombak Maluku. Wow, itu sudah lihat Australia di seberang. Saya bilang kalau ini ombak tenang saya mau lari minta suaka politik ke sana aja. Lihat, tapi sudah perhatikan ini. Tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Tidak ada telepon. Jadi saya untuk mencari telepon, saya dengan gembalanya pergi ke ujung bumi. Saya bilang ini saya sudah sampai di ujung bumi. Di daerah pantai yang penuh dengan semak belukar. Dia bawa motor di tengah-tengah semak belukar. Kaki saya hancur, badan saya hancur. Karena dia bawa motor. Jalannya cuma seperti ini. Saudara untuk cari sinyal. Kagak ketemu-ketemu juga itu sinyal saudara. Isi saya pikir saya sudah dimakan ikan paus. Tapi Anda tahu betapa kagetnya saya. Saya bertemu dengan teman aktivis saya dulu di kampus Universitas Kristen Indonesia Maluku. Waktu kami masih sama-sama di Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya ketemu dia di bandara, 17 tahun tidak ketemu dia. Dia pertama kali lihat saya, dia bilang, Bung Henry mau kemana? Saya bilang, saya mau ke Maluku Tenggara Barat. Dia bilang, saya juga mau ke sana. Lalu dia cerita bahwa dia ada di situ. Saya pikir tidak akan terjadi percakapan apa-apa, saya sudah lupa. Ketika saya turun di bandara, panitia jemput saya dan panitia berkata, Pak itu Bapak Pendeta yang nanti kita mau pergi ke desa itu namanya Desa Lingat. Dan saudara tahu, saya beritahu kepada Anda semua ya. Malam itu hujan badai. Bulan-bulan ini di Maluku lagi hujan. Hujan luar biasa keras. Tapi anak-anak gereja Tuhan lahir baru di gereja itu berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Hujan berhenti. Lalu Tuhan menyatakan kemuliaan Tuhan di atas kota itu. Nah saudara, kita lihat sekarang Titus 3 ayat 5 dan 6. Titus 3 ayat 5 dan 6. Titus 3 ayat 5 dan 6. Mari kita baca. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi karena rahmat-Nya. Oleh permandian kelahiran kembali. Dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang sudah dilimpahkannya kepada kita. Oleh Yesus Kristus Juru Selamat kita. Anda perhatikan kata-kata itu. Oleh pembaharuan. Katakan oleh pembaharuan. Revival di situ atau pembaharuan di situ muncul dari kata renew atau revival di situ. Pembaharuan atau pemulihan kembali. Dan Anda perhatikan, Allah benar-benar memiliki sebuah kelaparan dan kehausan untuk
datang dan melawat gereja Tuhan di akhir zaman ini. Anda tahu saudara, ketika revival terjadi, kota akan diubahkan. Ketika revival terjadi, keluarga-keluarga akan dipulihkan. Ketika revival terjadi, kota yang terkutuk, penjara-penjara itu kosong kembali. Saudara, 1968 dan 1969, beberapa laki-laki dan perempuan sederhana berdoa di kabupaten di sekitar daerah Soe di timur di daerah Kupang. 3 tahun yang lalu saya pergi dan saya berdoa meminta api kebanggaan rohani di situ. 1968, 1969, orang-orang petani-petani sederhana dari desa Soe, mereka berdoa. Anda tahu mereka dari latar belakang orang-orang gereja Protestan. Mereka berdoa dengan kelaparan dan kehausan. Dan mereka berkata, Tuhan lawat beta, Tuhan lawat kitong. Jangan berdiam di surga, turun dan lawat kitong. Anda tahu sesuatu terjadi 1968, 1969. Kalau Anda baca semua buku-buku misionaris dari dunia, mereka menulis tentang ini. Air berubah menjadi anggur. Saya telah sampai di gereja itu. Ya, Pak Helmi punya asistennya Pak Helmi dulu waktu Pak Helmi masih bertugas sebagai area manager Indonesia Timur, mengantarkan saya ke situ. Anda tahu apa yang terjadi kemudian? Satu malam ketika mereka lagi berdoa, kelihatan rumah di mana tempat mereka berdoa itu terbakar. Dan orang-orang kampung di Soe lari beramai-ramai mengambil air untuk menyiramkan rumah itu. Tapi ketika mereka sampai di dalam, mereka lihat orang-orang Soe, petani-petani sederhana, orang-orang muda sederhana itu lagi dipenuhi dengan api Allah. Badan mereka terbakar, tapi anehnya baju mereka tidak terbakar. Rumah mereka terbakar, tapi anehnya tidak ada yang terbakar. You know why? Hunger and thirsty for the presence of the Lord. Kelaparan dan kehausan akan hadirat Allah itu akan mengubahkan satu kota. Saudara, saya tantang Anda semua pagi hari ini, mari perhatikan ini. Lukas 1 ayat 68. Allah memiliki sebuah kerinduan yang luar biasa. Saya lihat terjemahan yang menarik sekali dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-68. Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dengan kelepasan baginya. Visit. Allah melawat umatnya. Allah punya kerinduan untuk melawat rumah tangga yang bermasalah. Allah punya kerinduan untuk melawat keluarga-keluarga yang sementara berada dalam kegelapan. Allah punya kerinduan untuk melawat kota yang lagi bermasalah. 1972. Beberapa orang berdoa di Singapura. Dan doa Tuhan turun atas negara kecil itu. Lalu Tuhan lawat Singapura. 1972. Sejak hari itu, mereka mengirimkan ratusan misionaris, bahkan sekarang sudah ribuan misionaris. Negara kecil yang tidak ada sumber daya apa-apa itu, tiba-tiba menjadi sebuah negara super kaya raya hari ini di seluruh bumi. Kalau ada sesuatu yang terjadi dengan lawatan Allah, itu Tuhan change satu bangsa. Tuhan ubahkan satu bangsa. Lukas 1:78. Perhatikan ini. Mari Anda baca dengan saya. 1, 2, 3. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat tinggi. Dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang maha tinggi, datang dan melawat kita. Berapa banyak saudara yang memiliki kerinduan untuk melihat hal-hal yang seperti itu terjadi. Keluarga-keluarga kita dipulihkan. Kemarin pagi di tengah-tengah keterdesakan waktu, saya membaptis 2 keponakan saya, keponakan kandung saya, di sungai keluarga saya, yang dulu sungai itu sangat bersih. Tapi sungai itu telah berubah menjadi sungai yang kotor. Dan saya berdiri di atas tanah itu. Saya baptis, setelah saya baptis papa dan mama, kakak-kakak tertua, Anda tahu sekarang, generasi ketiga, lagi dilawat oleh Tuhan. Dulu tidak ada satu orang pun sarjana dari kampung saya itu. Sekarang ini sudah ada 2 orang doktor dari kampung saya.
dari marga saya yang dulu rusak, berantakan, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dan kemarin saya baptis lagi 2 keponakan saya. Saya berdiri dengan mata penuh berlinang air mata. Saya tidak pernah menyangka bahwa kampung yang dulu miskin, kampung yang terkutuk itu sekarang bisa diubahkan. Anda tahu belasan tahun yang lalu saya ambil keputusan lahir baru. Tidak ada satu orang pun yang lahir baru. Nama-nama leluhur kami, opa-opa kami, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul juga ada. Tapi masalahnya ialah mereka minum sopi, mereka minum tuak, mereka hisap rokok, mereka berselingkuh, mereka luar biasa jahatnya. Di mana ada hal yang seperti itu, langit menjadi besi. Tapi ketika ada seseorang yang lahir baru, langit dikoyakkan lalu hujan diturunkan. Dan kampung yang dulu tidak ada apa-apa itu sekarang diubahkan Tuhan. Anda tahu apa? Kuasa pembaharuan yang dilakukan oleh Yesus itu powerful. Harapkan ini dalam hidup keluargamu. Harapkan ini dalam kehidupan keluargamu. Hari ini saya berdoa supaya gereja ini memiliki sebuah kelaparan dan kerinduan untuk dilawat oleh Tuhan. Saudara, kita memiliki kelaparan dan kehausan untuk Tuhan lawat kita. Mari buka dengan saya Yesaya pasal 63 dan 64. The prayer for revival. Doa untuk revival dalam Yesaya pasal 63 dan 64. Saudara, saya berdoa hari ini supaya saudara bisa menangkap pesan ini. Lihat dalam ayat yang ke-15. Pandanglah dari surga dan lihatlah dari kediamanmu yang kudus dan agung. Di manakah kecemburuanmu dan keperkasaanmu, hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Look down from heaven. Lihatlah dari surga, pandanglah ke bawah. Kalau saya terjemahkan dengan terjemahan yang mendekati terjemahan bahasa asli, dikatakan begitu. Dari kediaman yang kudus dan agung, di manakah kecemburuanmu? Where are your zeal and your strength? Alkitab berkata seperti itu. Hatimu yang tergerak dan kasih sayangmu, janganlah kiranya engkau menahan diri. Saya perhatikan itu. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Janganlah kiranya engkau menahan diri. Anda tahu Yesaya lagi berdoa di tengah-tengah situasi negeri Israel yang waktu itu lagi porak-poranda, mereka lagi kolaps, lagi ada dalam situasi seperti Indonesia hari ini. Bangsa itu lagi kehilangan arah. Tapi datang seorang anak Tuhan yang berdoa dengan doa yang luar biasa. Saudara perhatikan, God, to look down upon us. Perhatikanlah umatmu, selidikilah keberadaan kami. Lihatlah apa yang lagi terjadi dalam keluarga kami. Doa yang seperti itu diucapkan oleh saya belasan tahun yang lalu. Ketika saya pertama kali lahir baru. Keluarga kami berantakan dan saya berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya rindu sesuatu terjadi dalam rumah tangga kami. 1885. Seorang anak muda yang berkulit putih. Bernama Hudson Taylor. Dia lagi berkhotbah di sebuah kota kecil di England. Dan tiba-tiba Tuhan datang dengan sebuah vision kepada dia. Dia speechless. Dia kehilangan kata-kata. Anda tahu dalam visi itu dia lihat dua negeri. Yaitu Rusia dan China. Hudson Taylor, missionary for the China. 1885 ketika dia lagi berkhotbah, tiba-tiba dia lihat satu peperangan besar yang terjadi di Rusia dan di China. Dan Tuhan mengoyakkan hatinya. Anda tahu saudara, dia speechless, dia kehilangan kata-kata. Lalu Tuhan lawat dia dan Tuhan tunjukin gambar itu kepada dia. Saudara, 1950 China itu baru 1 juta orang yang percaya Yesus. Tapi oleh pekerjaan seorang yang bernama Hudson Taylor, benih itu ditabur. Anda tahu dia masuk dan dianiaya oleh pemerintah komunisme pada waktu itu. Hari ini sudah lebih dari 100 juta orang China yang percaya kepada Yesus. Dimulai dari seseorang yang memiliki sebuah kelaparan, kehausan untuk mencari Allah. Dia berkata kepada Tuhan, God, to look down upon us. Perhatikanlah kami, selidikilah kami, lihatlah kehancuran yang ada pada kami. Saya berdoa pagi hari ini, supaya saudara bisa menangkap isi hati Tuhan ini. Saudara, Anda perhatikan ini. Allah lagi mencari di seluruh bumi
Orang-orang yang akan memiliki kelaparan dan kehausan untuk itu. Anda tahu nubuatannya. 1 miliar orang akan bertobat dalam 1 sampai dengan 5 tahun ini. Dan saya lagi lihat itu terjadi. Anda tahu sangat tidak mudah bagi orang-orang Islam Maluku untuk pergi ke KKR. Karena itu hukumnya mati bagi mereka. Tapi kemarin saya dengar ada beberapa orang muslim yang berindatan di KKR yang diselenggarakan di Kabupaten Maluku Tenggara. Dan itu adalah hukum, pulangnya kemungkinan mereka kalau diketahui itu mereka dibunuh habis. Tapi sudah perhatikan ini. Allah lagi datang di seluruh pelosok tanah negeri. Di mana ada orang punya kelaparan dan kehausan untuk itu. Yesaya 63 ayat 17. Perhatikan ayat yang ke-17. Mari gereja baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami? Sehingga tidak takut kepadamu. Kembalilah oleh karena hamba-hambamu. Oleh karena suku-suku milik kepunyaan. Anda perhatikan doa-doa itu. Anda perhatikan itu. Ya Tuhan, mengapa Engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu? Dan mengapa Engkau tegarkan hati kami? Sehingga tidak takut kepadamu. Kembalilah oleh karena hamba-hambamu. Oleh karena suku-suku milik kepunyaan-Mu. Halo, saya beritahu sesuatu. Anak-anak muda dengarkan saya. Saya kemarin mau nangis ketika kakak saya bersaksi tentang itu. Kakak saya berkata, Henry tolong doakan saya. Saya lagi dipromosi untuk menjadi rektor dari kampus kita. Saya bilang, oh my goodness. Dia baru 40-an tahun. Dia salah satu dokter wanita termuda di provinsi itu. Bertahun-tahun yang lalu itu seperti sebuah mimpi. Tapi saya masih ingat di kamar kos. Di daerah Yogyakarta kami berdua berdiri dan kami berdua berkata, Tuhan, kami sudah lahir baru. Dan kami ingin langit di atas kami terkoyak. Kemarin siang papa saya panggil saya untuk bicara secara profetik bagi kakak perempuan saya. Anda tahu saudara, kampung kami, keluarga yang paling miskin itu keluarga kami. Lalu siang itu dia beritahu kepada saya, kamu dukung doa saya. Saya dicalonkan untuk menjadi rektor dalam usia yang masih sangat muda. Saya tidak tahu mau bagaimana. Papa saya minta pertimbangan saya sepastor sebagai gembala. Dan saya bicara kepada kakak saya. Saudara, itu seperti sebuah mimpi. Tapi 15 tahun yang lalu, kami berdua berdiri di Yogyakarta dengan sebuah teriakan yang sederhana. Change our life, Lord. Change our family, Lord. Ubahkan kami, ubahkan kota kami lewat hidup kami. Ubahkan apa? Ubahkan. Kami berteriak siang dan malam. Anak-anak dari kampung yang sunyi itu berteriak. Di Yogyakarta, kami bertahun-tahun pergi ke gereja, tapi kami tidak tahu yang namanya kelahiran baru. Tapi waktu kami sampai di kota itu, di Ambon saya lahir baru, saya putuskan ke Jakarta untuk jadi dosen di Jakarta. Dan Tuhan panggil saya, lalu saya pergi ke Yogyakarta mengikuti kakak saya. Dan tidak terasa saudara hampir 15 tahun. Kemarin dia telah dicalonkan secara resmi untuk menjadi rektor dari kampus di mana saya berada dulu. Itu seperti sebuah mimpi dalam kehancuran yang tidak mungkin itu. Bertahun-tahun yang lalu kami koyakkan hati kami dan kami berteriak, Tuhan, koyakkan langit-Mu. Bila langit yang menjadi besi itu diubahkan, supaya kami menerima berkat tetesan-Mu. Shower blessing upon us. Dan hari ini, saya melihat itu telah terjadi, saudara. Mari saya beritahu saudara, langit tertutup di atas kita. Tapi kalau ada orang-orang yang berdoa, langit akan dikoyakkan. Kalau ada orang-orang yang berdoa, langit akan dikoyakkan. Ulangan 11 ayat 17. Mari perhatikan ini. Ulangan 11 ayat yang ke-17. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu. Dan ia akan menutup langit. Sudah perhatikan ini. Tuhan bisa menutup langit. Sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Anda tahu saudara, kalau Tuhan tutup langit, tidak ada tanaman yang bisa tumbuh. Tetapi juga saudara, tidak akan ada kehidupan yang kita kerjakan berhasil di tengah-tengah keluarga kita. Saya telah lihat Injil di Ambon 400 tahun
Injil di keluarga kami itu 400 tahun sebelum semua orang di Asia Tenggara terima Injil. Tapi karena kejahatan yang dilakukan oleh leluhur saya, mereka pergi ke gereja, tapi mereka tidak kenal Injil yang hidup. Langit tertutup. Tapi ketika ada orang yang berdiri dalam kelahiran baru dan berteriak, Tuhan koyakan langit. Hari ini saya berteriak, kemarin saya berkata kepada papa saya, Papa, saya ingin Papa lihat sebelum Papa tutup mata. Papa saya sudah 77 tahun, masih sangat kuat, masih bekerja untuk gereja. Saya bilang, Papa, saya ingin lihat anak dari anak-anak Papa bangkit dan jadi orang-orang benar di muka bumi ini. Saya berkata, gubernur akan lahir dari keluarga ini, Papa. Bupati akan dilahirkan dari keluarga ini. Menteri-menteri akan dilahirkan dari keluarga ini. Keluarga ini akan memproduksi anak-anak yang takut Tuhan, yang hidupnya berbeda. Kita akan mewarnai bangsa ini kalau kita berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Saya tidak dengar amin untuk perkataan itu. Ulangan 11 berkata, ayat 17 berkata, bahwa tidak ada hujan dan tanah. Saudara, jika langit tertutup, maka apapun yang kita lakukan, langit itu menjadi besi. Lalu saudara, Tuhan tidak akan pernah membuka pintu langit. Tapi saudara, mari saya beritahu sesuatu kepada Anda. Doa yang Yesaya ucapkan dalam Yesaya pasal 63 dan 64 adalah sebuah teriakan untuk Tuhan koyakan langit. Agar Tuhan memandang dari atas dan Tuhan lihat ke bawah. Lalu perkenanannya dicurahkan di atas kita. Berapa banyak saudara yang rindu keluarga-keluarga saudara dipulihkan? Coba angkat tangan saudara. Berapa banyak saudara yang rindu agar kota ini diubahkan? Berapa banyak saudara yang rindu agar hidup saudara menjadi berkat bagi banyak orang? Coba lambaikan tangan Cornerstone. Haleluya, haleluya. 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama. Hari ini memang agak ada sedikit banyak ayat. 2 Tawarikh 7 ayat yang pertama. Alkitab berkata bahwa Allah datang dan Allah menyambar korban persembahan. Karena dalam tradisi Israel, korban itu tidak pernah dibakar. Kalau Allah berkenan atas sebuah korban, maka Allah akan turun dengan api dan melawat korban itu. Tidak pernah mempergunakan korek api di zaman dulu ketika korban persembahan dibakar. Yang terjadi ialah mereka harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Anda tahu, ketika Salomo dan seluruh imam merendahkan diri, mereka berteriak kepada Tuhan, lalu Allah melihat ke bawah, langit terkoyak. Kalau ada kelaparan dan kehausan, untuk berteriak, Tuhan, mengapa engkau berlama-lama di situ? Mengapa engkau bertahan di situ? Tahun lalu untuk pertama kalinya saya bertemu dengan Hedy Baker. Hedy dan Randy Baker. Ya kalau Roland Baker suami mereka. Mereka masuk ke Mozambik. You know Mozambik? Di negara Afrika. Pernah ke Mozambik? Oke, dia pernah di Afrika soalnya. Iya. Sudah tahu, negara itu super duper miskin. Kriminal di mana-mana. Angka pembunuhan sangat tinggi. Orang bunuh-bunuhan itu setiap hari. Geng-geng beroperasi di kota. Roland Baker dan Hedy Baker masuk. Sebagai seorang Amerika kulit putih. Hati mereka kepada black man and black woman. Masalahnya di situ. I love Bali. I love Bali. Anda tahu saya pulang ke Ambon, saya masih bergetar hati saya melihat tanah saya. Tapi setiap kali saya ada di atas udara Bali, hati saya jauh lebih bergetar ketika memasuki pulau-pulau Ambon. Seperti Hedy Baker dan Roland Baker. Mereka berdua masuk. Saudara tahu tidak ada orang yang bisa sekolah di zaman itu ketika mereka berdua masuk. Tahun lalu saya bertemu dengan mereka. Saya dapat kesempatan untuk makan sehidangan dengan mereka. Karena dari hampir 40 bangsa. Hanya beberapa orang yang dipanggil oleh pastor yang masuk dan saya dapat anugerah untuk duduk dekat mereka dan bicara dengan tokoh-tokoh besar itu. Anda tahu apa yang terjadi? Setiap hari Roland Baker pagi hari masuk. Ketika dia bangun pagi hari, Roland berteriak begini. Mengapa engkau menahan diri di sana Tuhan di tahtamu berlama-lama? Buka pintu langit dan curahkan berkat-Mu atas Mozambik. Atas Mozambik, atas Mozambik. Setiap hari early morning, pagi-pagi dia bangun dengan kelaparan dan kehausan. Saya tidak tahu mengapa orang-orang itu bisa mencintai negeri yang miskin itu. Anda tahu, ribuan anak-anak miskin mereka tampung. Kemarin kita
kumpul offering seluruh dunia, kumpul offering untuk membangun sebuah universitas paling terbesar yang akan berdiri di Mozambik. Dan itu seperti sebuah mimpi yang sepertinya tidak mungkin terjadi. Hampir belasan tahun yang lalu mereka masuk. Saudara tahu peperangan terjadi di mana-mana. Saya punya teman pastor dari Burundi, dia berkata kepada saya, Henry, kamu tahu tidak, negara saya demikian miskin. Tetapi ketika Injil masuk, Injil bisa diubahkan. Saya kembali kepada Hedy Baker dan Roland Baker. Mereka punya buku sangat bagus sekali dikasih kepada saya, sebuah buku dalam bahasa Inggris. Melayani dengan kasih. Hari ini Anda tahu, salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya paling tercepat di Afrika, Mozambik. Dari 2 orang yang punya kelaparan berteriak untuk Tuhan turun dan Tuhan lawat negeri itu. Saya berdoa setiap hari ini, Tuhan, mengapa Engkau menahan dirimu di takhta? Mengapa Engkau tidak turun dan lawat Bali? Mengapa Engkau tidak pakai anak-anak Kau untuk mengubah kota ini? Mengapa Engkau tidak pakai kami? Apa mengapa Engkau tidak pakai kami? Kami memiliki kelaparan dan kehausan untuk itu. Hedy Baker, Roland Baker, dan teman saya Jerome dari Burundi bercerita bagaimana Tuhan melawat mereka di negara miskin itu bisa diubahkan. Nah, mari Anda perhatikan hari ini, saudara. Doa bagaimana yang Tuhan cari untuk seperti itu supaya Tuhan melawat. Yang pertama, saudara, prayer of brokenness. Doa dengan hati yang hancur. Prayer of brokenness. Berdoa dengan hati yang hancur. Berdoa dengan hati yang hancur. Agar Tuhan membuka pintu langit. Dan mengoyakkan langit. Tuhan lihat dari atas dan Tuhan turun dan Tuhan lawat. 1 Raja-Raja 18. Anda tahu kisah tentang bagaimana Elia berdoa. Beberapa kali saya pernah menjelaskan itu. Dia berdoa seperti seorang perempuan yang sementara melahirkan di zaman itu. Lalu kita lihat Yakobus berkata bahwa dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dengan apa? Dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Hanya doa yang sungguh-sungguh yang bisa mengubahkan satu kota, mengubahkan keluarga kita. Tahun lalu saya bernubuat bagi banyak orang di Maluku. Dan kemarin saya datang, mereka berkata, Pastor Henry, semua kata-kata nubuat itu tergenapi hari-hari ini. Saya bernubuat untuk satu gereja, bahwa gereja itu akan menjadi gereja orang muda. Dan betapa kagetnya 1 tahun saya datang. Gereja itu telah dipenuhi dengan orang-orang muda. Sampai pendetanya bilang kepada saya gini, Pak, kenapa Pak bernubuat yang kayak begini? Saya bilang, saya tidak tahu. Itu Tuhan yang berbicara kepada saya. Tapi dia bilang, Pak, saya sampai bingung melihat banyaknya orang-orang muda di kota ini datang ke gereja ini. Dan kemarin mereka buat sejarah. Mari perhatikan ini, saudara. Prayer of brokenness. Dengar ini, saya ingin beritahu sesuatu kepada saudara. Halo, gereja, engkau dengar ini ya. Saya beritahu. Tujuan dari padang gurun, tujuan dari permasalahan, itu cuma satu, untuk membuat hati kita hancur di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Jangan tengking pergumulan. Anda dan saya suka hasil. Bapa menikmati proses. Ulangi, dianggelin. Anda dan saya suka hasil. Bapa menikmati proses. Jadi kalau ada orang maki kita, saya selalu bilang kepada istri saya. Anda tahu istri saya kan reaktif, Yogyakarta yang aneh. Kalau saya Ambon yang juga aneh. Makanya teman-teman saya marah saya. Mereka bilang kamu tidak seperti orang Ambon loh. Ayo reaktif dong kamu. Mana darah merahmu, darah perangmu itu mana Henry? Sebenarnya darah saya darah Yesus sekarang. Saya bilang kepada istri saya, kalau ada orang yang maki kita, ada orang yang caci maki kita, say haleluya. Dengar. Jangan haleluya dulu, jangan. Setelah haleluya di sini nanti saudara lupa. I like my story. Abraham, David, Jacob, and then another prophet and apostles. Lihat Paulus. Anda lihat hari hidup mereka. Totally
98% journey mereka itu semuanya padang gurun. Tujuannya cuma satu. Dengar. Kekudusan keluar dari hidup mereka. Jadi kalau hari ini ada orang maki, saya bilang Tuhan dangke banyak. Sebab bahasa Inggris tidak bisa lagi ucapkan, itu saya pakai bahasa roh saja. Dangke banyak Tuhan. Kalau ada orang yang salah pahami, Tuhan bersyukur. Sebab Tuhan tahu Ambon ini belum selesai. Tujuannya cuma satu, buat kita jadi mempelai Kristus. Nah, revival hanya akan datang dengan orang-orang yang hati hancur. Waktu dimaki, dicaci, kita tersenyum, tidak lagi berdiri. Kamu apa kamu? Tadi pagi saya bilang kepada diri saya, reaksinya slow. Sebab mereka penting bagi kita. Anda salah paham dengan saya. Dengar ini. Mereka ada untuk kita. Helmi dengar ini. Bagus dengar ini. My son and my daughters dengar ini. Mereka sengaja dititipkan Tuhan untuk menjadi agenda akademik wajib bagi kita. SKS-nya itu 3 bagi kita. Jangan tolak mereka, jangan maki mereka. Sebab kasih hanya akan hidup dengan kebencian. Saudara pikir ini bicara ini baca buku teologi ya? Anda. Ini kuliah doktor saya Anda dapat ini. Kasih hanya akan hidup dengan kebencian. Kalau kasih dan kasih, aduh Oni terima kasih, sepatunya Oni bagus banget. Waduh, itu mah sama dengan di luar. Tapi kalau dia maki saya, dia tidak pernah maki saya. Kalau dia caci maki saya, dia salah paham dengan saya, dia bilang pendeta Ambon, muka hitam, tidak tahu diri, bla 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 bla. But I know who I am. Dark is beautiful. Nyong manis. Sudah tahu. Lalu kalau saya reaksi berbeda, saya reaksinya benar. Nah di situ baru kehidupan kekristenan kita diterima dan diakui. Jadi persembahan. Ya, saya suka kalau saya tepuk tangan begitu. Artinya nanti kalau 2 minggu depan jangan datang nangis-nangis kepada saya. Ya, sudah perhatikan. Tujuannya cuma satu. Halo, dengar istri-istri, dengar. Dengar, halo. Kalau ada orang yang Tuhan pakai pertama kali untuk mengubah Anda, itu bukan tetangga Anda, suami Anda. Hei istri-istri dengar. Kalau ada orang yang pertama kali Tuhan pakai untuk mengubahkan Anda, siapa? Suami saya. Nah sekarang suami-suami, dengar. Supaya seimbang ya teologi kita. Suami-suami, Bung Peter, sudah punya istri? Kalau ada orang yang buat Papua dan Ambon itu habis dalam hidupmu, yang di samping itu yang lagi yang kau peluk. Ya, dengar ini. Yang paling banyak buat saya bertobat, perempuan ini. Mau bahasa Ibrani Yunani, Anda tahu? Kepala saya bilang gini, gua udah tahu. Kalau bahasa Yunani datang dan Ibrani datang di sini, saya bicara dalam bahasa Ambon saya, beta su tahu mau apa kau. Tapi kalau perempuan ini bicara, 1 kali tidak terdengar, 2 kali tidak terdengar, 3 kali terdengar, tidur bawa mimpi saudara. Tuhan bilang begini, kamu mau jadi pengkhotbah, kamu disukai di seluruh Indonesia, kamu pergi, orang antri sampai jam 1 dini hari, neraka kamu kalau kamu tidak berubah di rumah. Oh, saudara dengar ini. Makanya kalau dia bicara, kadang-kala Ambon masih muncul, saudara. Masih laki-laki. Tapi kalau sudah duduk sendiri, Roh Kudus bilang gini, dengar apa kata dia. Lalu Anda tahu, kami tidak pernah bertengkar. Wow, hidup kami manis. Mengapa? Sebab kami tahu Tuhan mau menghancurkan hati kami supaya
revival datang. Ya, jangan thinking istri. Dasar perempuan gemuk. Dulu Mercy New Ice, sekarang Bemo Jakarta tua, jangan begitu. Kita harus bertobat. Tapi perhatikan ini. Doalah dengan hati yang hancur. Mari perhatikan yang berikut. Malaikat 3 ayat 10. Yang pertama tadi, the prayer of brokenness. Yang kedua, prayer to break. Doa untuk menghancurkan materialisme. Coba kita lihat sebentar. Malaikat 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Gereja dengar ini. Kalau ada hal yang menyebabkan langit tertutup di atas kita, salah satunya ialah Anda tidak membayar perpuluhan. Ya. Jadi hari ini saya berdoa untuk menghancurkan the spirit of materialism itu. Anda tahu prinsip ekonomi? Saya punya S1 ekonomi dan saya sangat suka ilmu itu. Simpan sebanyak mungkin, engkau akan berkelimpahan. Kingdom culture tidak begitu. Kingdom culture-nya ialah Anda beri, Anda berkelimpahan. Oh, ya, terbalik. Dulu saya pikir ini ilmu macam apa ini? Semakin Anda memberi, semakin Anda berkelimpahan. Kita berkata gini, ada banyak orang yang menyimpan, tetapi dia apa? Kekurangan. Apalagi kalau Anda tidak bayar perpuluhan. Dan Anda perhatikan, saya tidak tahu bagaimana menerjemahkannya. Saya baca Alkitab sederhana aja. Alkitab berkata begini, bawalah seluruh persembahan persepuluhan ke dalam house of Lord. Simple, ke dalam rumah perbendaharaan. Tidak ada lagi rumah perbendaharaan yang lain, sorry. Tuhan tidak bilang begini, I will build. No. I will build para church. I will build foundation. Kita punya yayasan. Tapi Tuhan bilang gini, I will build my church. Aku akan mendirikan gerejaku. Satu kali ada orang salam tempel kepada saya. Saya kaget. Bulan depan dia salam tempel kepada saya. Saya mulai gelisah hati saya. Karena dia datang dari gereja lain waktu itu. Berikutnya saya tanya, Pak, terima kasih ya. Tapi ini uang apa Bapak maksud kepada saya? Kalau Anda terima kayak gitu, Anda bilang apa? Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tapi 2 kali dia kasih kepada saya, hati saya gelisah. Kalau dia bilang kepada saya gini, Pak Henry maaf itu perpuluhan saya. Langsung saya bilang, Pak, Bapak kan tidak komitmen ke gereja kan. Dan jangan kasih persepuluhan kepada hamba Tuhan. Kasihlah ke rumah Bapak. Simple kita berkata. Kita bisa berteologi banyak di situ. Tapi kalau kita bilang, bring all persepuluhan to house of God. Ke rumah Allah. Simple. Nah, perhatikan. Mari kita berdoa agar Tuhan mematahkan, merobek langit yang tertutup di atas kita. Karena itu Anda tahu kenapa kemudian kita memutuskan. Tolong tampilkan gambar itu, Alex. Saya ingin bersaksi kepada saudara dan saya akan tutup ibadah ini dengan sangat cepat. Cornerstone Future Center. Saudara Allah lagi bikin hal-hal yang sangat ajaib. Lewat pekerjaan misi yang digagas oleh elders, Pak Andre, Pak Ben, dan istri saya, dan juga oleh anak-anak Cornerstone. Kita coba bantu gereja-gereja kecil di seluruh Indonesia. Mari Anda perhatikan ini. Kita bangun Davis Tabernacle Center. Ada ibadah syafaat di sini. Hari ini bisa terisi 12 sampai 16 jam. Tidak terputus. Kita berdoa. Mission Center. Kita kirimkan uang misi kita ke beberapa gereja yang juga bukan sinode GBI. Dan kita tidak mau buka cabang di gereja manapun di Indonesia. Kemarin ada beberapa lagi hamba-hamba Tuhan. Karena saya datang untuk sekota. Mereka minta kita untuk jadi bapa kembali. Kota itu meminta. Di Singaraja kita lakukan itu. Di negara kita lakukan itu.
Dan ternyata lewat apa yang kita lakukan, Tuhan mendatangkan dana dari luar negeri bagi mereka. Tidak ada gedung gereja, selama ini kita kontrakan untuk mereka. Anda perhatikan ini. Kita dirikan rehabilitation center, mulai dari Cornerstone Home dan Pasar dan Cornerstone Home Negara. Kita akan segera buka Cornerstone Home Singaraja. Semacam panti asuhan, Anda tahu itu. Health Center, kita buka klinik penyembuhan Cornerstone, on air di radio, ibadah kesembuhan yang kita lakukan. Juga festival healing setiap bulan 1 kali, sambil kita masih berdoa untuk anak kita Yemima menyelesaikan kuliah kedokteran. Dan dia akan membantu kita untuk membuka klinik di tempat ini. Maminya lagi mengunjungi dia punya hati untuk itu. Perhatikan ini, ada International Broadcasting Center. Tiba-tiba bekerja sama dengan Heartline Radio. Satu-satunya radio Kristen di Bali yang hari ini bisa mengudara ialah kita. Dan Anda tahu, bertahun-tahun tidak bisa dapat izin. Ketika Samuel putra saya bergabung dengan kita, langsung izin dikeluarkan. Nah, mari saya beritahu. Anda perhatikan, Education Center. Setahun yang lalu ya, kita mulai sekolah. Setahun yang lalu kita mulai sekolah dengan TK. Waktu itu saya berpikir nanti kalau saya hitung, SD 6 tahun, TK 1 tahun, SD 6 tahun, SMP 3 tahun, sudah berapa tuh? 10 tahun. Ditambah dengan SMA 3 tahun. Berapa? 13 tahun, persiapan-persiapan akan menjadi sekitar 12 sampai 15 tahun baru buka universitas. Ini tangan saya, di tangan saya. 2 minggu yang lalu saya diizinkan Tuhan bertemu dengan tokoh pendidikan nasional, pemilik dari sebuah yayasan paling besar di Tangerang, Jakarta. Beliau punya kurang lebih 10 sekolah tinggi dan bekerja sama dengan Universitas Malaysia. Itu universitas negeri paling ternama. Mahasiswa-mahasiswa dari situ dicangkokkan pergi sekolah di Universitas Malaysia. Karena ternyata putrinya menikah dengan salah satu anak dari pemimpin Malaysia, begitulah kira-kira. Saya lupa persis bagaimananya. Anda lihat ini. Dalam bulan ini, saya akan menandatangani segera sebuah MOU untuk mendirikan sekolah tinggi setara university di sini. Kemarin dalam perjalanan pulang, stafnya sudah telepon saya, lalu segini, saudara dengar. Tidak pakai uang muka. Tidak pakai uang muka, uang pangkal tidak pakai. Berapa banyak yang belum S1 coba angkat tangan, yang belum pernah sekolah di universitas. Yang sudah bekerja, coba angkat tangan. Saya beritahu. Saya beritahu ini. Kalau Anda bekerja terus dengan cuma SMA, susah untuk Anda dipromosi karena pemerintah Indonesia masih pakai prinsip, dan juga perusahaan-perusahaan Indonesia pakai prinsip harus S1. Tapi bukan cuma itu, akan terjadi kalau kita sekolah, kemampuan berpikir kita itu akan mengalami peningkatan. Nah, saudara begini, kampus ini terakreditasi, kita akan melakukan kuliah yang namanya, saya baca di sini adalah jalur ganda dual degree. Jadi saudara, nanti kita akan buka dua fakultas pertama, yaitu fakultas ekonomi manajemen dan fakultas informatika. Kuliahnya cuma 3 hari dalam setiap minggu kuliah sore hari. Dan yang lebih luar biasa saudara bisa cicil per bulan. 300 atau 400 ribu per bulan saudara bayar tanpa uang muka. Kemarin saya sekolahkan salah satu anak kita bayar uang muka lumayan mahal. Tidak akan ada uang muka, dan saudara tahu dosen-dosennya sangat qualified karena ini sebuah kampus ternama. Dan nanti mahasiswa-mahasiswa dari kampus ini akan dicangkokkan ke Universitas Malaysia. Harganya sangat murah. Beliau adalah pendeta di GBI dan sangat aneh terhubungkan dengan kita. Saya berpikir, 15 tahun kemudian, baru mimpi itu menjadi kenyataan. Tapi tahukah Anda, Allah bisa membuat percepatan. Saya tolong anak-anak yang belum S1. Saudara belajar ikatkan pinggang sedikit. Cuma 300-400 ribu per bulan. Jangan beli dulu ayam Kentucky, 7 Up dan yang lain-lain. 7 Up. Simpan dulu ketat dan ikat pinggang. Kampus yang model ini dibuka di Jakarta, di Tangerang. Dan ternyata saudara sesudah itu,
Anak-anak itu ketika mereka semester 2, semester 3 dulu mereka buruh. Sekarang mereka sudah dipromosi menjadi supervisor. Bahkan ada beberapa ketika masih semester 4, mereka dipromosi menjadi manajer. Saya tantang anak-anak semua. Cuma butuh 15 orang. Sebab ini saya akan kirimkan surat ke seluruh gereja-gereja. Anak-anak Cornerstone, kalau Anda tidak ambil ini, Anda akan rugi sekali. Cuma butuh 15 orang, kampus ini akan segera dibuka, dan bulan Agustus akan segera dimulai. Yang sudah D3, lanjutkan ke S1. Supaya saudara semakin hari semakin berkembang, karena dunia semakin luar biasa. Nah, perhatikan ini, waktu kita berdoa, Anda perhatikan. Bagaimana kita bisa dapat ini semua? Dalam waktu yang singkat. Anda tahu, sebelum kita, minggu lalu, 2 minggu lalu, sebelum saya ke Maluku, dan ke Jakarta, kita mengikatkan perjanjian kerjasama dengan Every Home for Christ International, Zonal Director Asia Pasifik dari Every Home for Christ, memberikan sebuah pernyataan kepada kita, bahwa kita terhubungkan dengan 100 bangsa di dunia untuk pekerjaan penginjilan. Dan saya sementara mempercayakan proyek untuk Indonesia Timur, bersama-sama dengan Every Home for Christ, dan Anda tahu, Tuhan mempercayakan kita untuk itu. Bagaimana caranya? Itu disebabkan karena Bapak dan Ibu, persembahan uang misi Anda, kita tabur kembali ke gereja-gereja yang lain. Kita tabur lagi ke rumah batu penjuru, untuk anak-anak yang tidak bisa sekolah itu bisa sekolah. Saya beritahu sesuatu kepada Anda. Di mana ada orang miskin, di situ hati Tuhan ada. Gereja-gereja yang sulit keuangan, waktu kita bantu, kita berlimpah-limpah. Anda perhatikan ini. Yang terakhir, saudara. Yang terakhir. Coba lihat dengan saya Wahyu 3 ayat 7. Lalu kita akan ambil perjamuan. Inilah firman dari yang kudus yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Lalu kemudian satu ayat lagi Anda perhatikan di dalam Yesaya pasal 22 ayat 22. Aku menarik kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Saudara, untuk mengkoyakkan langit, maka tidak ada cara yang lain, ialah kehidupan penyembahan David. Daud, 24 jam ibadah syafaat. Atau kita dalam bahasa yang lama kita sebut sebagai menara 24 jam. Itu harus dibangun. Menara 24 jam harus dibangun. Hari ini baru 12 sampai 14 jam per hari. Saya tantang anak-anak Cornerstone. Pulang kerja mampir sebentar, 1 jam isi, 2 jam isi. Anda akan lihat langit dikoyakkan. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan David yang telah kita bahas sepanjang tahun kemarin, itu akan dicurahkan di atas.